kesempatan lagi oleh Tuhan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Pagi ini saya rindu untuk mengajak kita semua untuk datang pada Tuhan. Lebih dalam kita menyembah Tuhan dan kita boleh menikmati karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat kembali betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita rasakan kehadiran Tuhan hari ini. Haleluya. Yesusku menyelamatku, karena
ini hati kami hanya terfokus bagi Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, hantar umat-Mu yang dalam perjalanan ke tempat ini. Biarlah Tuhan selamatkan supaya kami boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk datang memuji Tuhan. Mari kita pagi ini menaikkan syukur kita karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita menari bagi Tuhan. Karena itu, mari kita sebagai umat pilihan Allah, jangan berhenti hanya di kita kasihnya, tapi juga bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita angkat pujian ini.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita percaya bahwa kita akan terbang tinggi bersama Tuhan saat kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Amin.
pujian syukur kami kehadirat-Mu pagi hari ini. Biarlah persembahan puji-pujian kami di hadapan Engkau itu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kesempatan ini Tuhan, kembali kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu belajar akan ketetapan-ketetapan dan perintah-Mu. Mari ya Roh Kudus, Engkau memenuhi pikiran dan hati kami. Engkau menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh mengarahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa, yang akan mengubahkan setiap kami menjadi baik seperti apa yang Engkau mahu, seperti apa yang Engkau kehendaki. Dan biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami masing-masing, dan kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan karena kemurahan-Nya yang begitu besar, sehingga kita boleh masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan bisa berkumpul di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya pasti memiliki iman yang benar di dalam hidupnya. Setiap orang percaya tentunya memiliki atau mempunyai iman di dalam hidupnya. Dan iman itu harus dirawat. Iman itu harus dijaga sedemikian rupa, supaya iman itu nanti dapat bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan supaya iman itu juga akan terus membawa kita pada peningkatan-peningkatan yang selanjutnya. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Ibrani mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan jika dia tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Roma, tanpa iman maka tidak akan ada kebenaran, tidak ada pembenaran, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kesempatan bagi orang-orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Karenanya iman ini sangat-sangat penting. Kemudian tanpa iman, kalau Bapak Ibu lihat di Injil Matius, tidak terjadi mujizat. Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Karena apa? Orang-orang di mana dia berasal, yaitu di Nazaret, itu tidak percaya kepada dia. Sehingga Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Nah, pagi ini mari kita kembali lihat tema gereja kita. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara, ya. Karena pentingnya iman bagi setiap hidup kita. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal. Mari kita baca. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Melangkah dengan iman. Sekali lagi. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Apa maksudnya? Jadi kalau kita sudah memiliki iman di dalam kehidupan kita, maka yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau adalah kita mau melangkah dalam iman itu. Melangkah dengan iman itu. Dan kita sudah banyak belajar dari Januari mengenai melangkah dengan iman ini. Pagi ini kita akan lihat ada contoh teladan dari seorang nabi Allah. Bagaimana ketika dia menghadapi krisis, bagaimana saat dia menghadapi kesulitan, dia menunjukkan melangkah dalam iman itu seperti apa. Melangkah dengan iman itu seperti apa. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama
hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu silakan menyimak di layar proyektor juga sudah ditampilkan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Elia? Elia adalah nabi Tuhan, nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya di tengah-tengah hidup orang-orang Israel pada waktu pemerintahan Raja Ahab. Tapi Raja Ahab ini bukan raja yang takut akan Tuhan, bukan raja yang mentaati perintah Tuhan dengan baik, tapi dia adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Raja Ahab justru menyembah kepada Baal-Baal, bukan kepada Allah yang hidup, bukan kepada Tuhan Israel. Dan yang lebih menyakitkan hati Tuhan adalah ketika Raja Ahab mulai membangun kuil-kuil dan membangun patung-patung Asyera. Dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini, kemudian Elia, nabi Tuhan, sudah memperingatkan kepada Ahab, tapi tidak diindahkan. Kemudian Nabi Elia berkata kepada Ahab, aku berkata kepadamu di ayat yang pertama tadi, bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada hujan, bahkan embun juga tidak ada, kecuali aku mengatakannya pada tahun-tahun itu, yaitu selama 3 tahun 6 bulan. Dengan kata lain 3,5 tahun akan terjadi kekeringan, akan terjadi kelaparan yang hebat di tanah Israel. Dan apa yang dikatakan oleh Elia ini benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir, oh, Elia berkata begitu karena Elia adalah seorang yang luar biasa, seorang yang memang dipakai Tuhan, sehingga itu terjadi. Benar-benar tidak ada hujan yang turun pada 3,5 tahun itu. Tetapi ketika kita melihat di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia itu sama seperti kita, manusia biasa. Tapi apa yang menjadikan Elia ini istimewa di hadapan Tuhan, sehingga apa yang dikatakannya terjadi, itu karena Elia melangkah dengan iman. Itu karena Elia memiliki iman, karena Elia hidup dekat dengan Tuhan, karena Elia hidup terus memuliakan Allah. Sehingga apa yang dinyatakannya itu terjadi. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu ketika saya menyaksikan berita di televisi, dikatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang memasuki krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Saya teringat, kalau Bapak Ibu mengingat pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, ketika Bapak Ibu masih di rumah-rumah, saya sempat singgung akan hal itu. Bahwa kita menghadapi krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan. Bagaimana kita melihat ada ribuan, 2.000 lebih orang meninggal karena
COVID-19. Dan tidak hanya itu saja, yang lebih menyedihkan adalah para medis. Saya membaca tadi malam mendengar berita 137 ada perawat di Jawa Timur terpapar. Dan kemudian ada seorang perawat yang juga sudah meninggal karena terkena COVID. Begitu berita ini tentunya akan membuat banyak orang takut, akan membuat banyak orang khawatir. Krisis yang sedang dialami oleh banyak orang di Indonesia hari-hari ini membuat orang menjadi takut dan khawatir yang berlebihan. Ketakutan itu membuat dia tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Ketakutan dan kekhawatiran itu tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Dan tidak bisa untuk menunjukkan bagaimana melangkah dengan iman itu. Mari kita lihat bersama-sama apa tanda-tandanya orang yang melangkah dengan iman. Tanda yang pertama, sebagai anak Tuhan, sikap yang harus dimiliki anak Tuhan untuk dia tunjukkan bahwa dia memiliki iman dan mau melangkah dengan iman adalah yang pertama, memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Coba kita perhatikan kembali di ayat pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lihat di situ Bapak Ibu, apa yang dikatakan firman Tuhan? Datang kepada siapa? Nabi Elia. Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk melakukan suatu perjalanan dan tinggal di suatu tempat. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ketika firman Tuhan itu datang kepadanya, maka dia akan memperhatikan dengan baik. Maka dia akan melihat, memperhatikan dengan seksama. Apa itu memperhatikan dengan seksama? Yaitu berusaha sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Tuhan. Firman ketika disampaikan, didengar, bukan untuk dilupakan. Firman ketika disampaikan, didengar, bukan dengan sambil lalu. Tapi firman ketika disampaikan, dibuka hatinya. Izinkan Roh Kudus bekerja. Dan firman itu tertanam di dalam hati. Firman itu dipahami dengan baik. Firman itu dimengerti dengan baik. Elia, ketika firman Tuhan datang kepadanya, dia gak protes Bapak Ibu. Dia gak bilang, Tuhan, sudahlah saya di sini. Kenapa harus berjalan jauh? Sedangkan ini adalah masa kekeringan. Tidak ada hujan, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kita Indonesia beberapa waktu yang lalu, gak hujan-hujan ya, semua menanti-nantikan hujan. Sampai bulan Oktober ini waktunya hujan, kok gak hujan ya, panas. Ketika pergi, yang biasanya pohon-pohonnya hijau terlihat kuning, terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, gersang. Elia tidak protes, tidak mengeluh ketika firman itu datang memerintahkan kepada dia, di mana Tuhan katakan pergilah, berjalanlah. Kenapa Elia bisa boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa? Salah satunya adalah karena dia benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, dia perhatikan dengan baik. Nah, penting bagi kita semua, ketika kita dengar firman Tuhan, untuk kita memperhatikan dengan baik. Bukan untuk dilupakan, bukan untuk hanya didengar, asal dengar seperti dengar berita. Tapi benar-benar izinkan firman itu, firman yang hidup, perkataan Allah yang luar biasa
Ibu, ada termeterai dalam hati kehidupan kita. Dan yang kedua, apa tandanya bahwa seseorang itu melangkah dengan iman? Yang kedua, yaitu melakukan firman Tuhan dengan tepat. Setelah mendengar perkataan Allah, tidak berhenti hanya mendengarkan dan mengerti dan memahami Bapak Ibu. Tetapi kemudian di situ dikatakan melakukan perintah Allah itu dengan tepat. Melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Mari kita perhatikan di ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa Tuhan nggak menyuruh dia untuk berada di tepi sungai Yordan saja? Sungai yang cukup besar, yang kalau boleh dikatakan airnya tentu lebih banyak daripada sungai yang kecil ini. Di sebelah timur sungai Yordan ada sungai Kerit, tidaklah sebesar sungai Yordan. Tapi karena Elia ini dikatakan melakukan firman Tuhan, dikatakan di sana ia lalu pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Menunjukkan bahwa Elia adalah seorang yang taat. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan apa maunya Elia, bukan semau gue, tetapi benar-benar apa maunya Tuhan, apa perintah Tuhan, itu yang dikerjakan oleh Elia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan adalah merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukti bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukti bahwa kita ini memiliki iman di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, kalau namanya orang taat, maka tidak ada keluhan, tidak ada rasa terpaksa, tidak ada protes, tidak ada tawar-menawar dalam diri. Nggih, ya. Bukan katakan nggih tapi boten. Nah, boten kepanggih tepung tinggi. Bukan itu, tapi nggihnya itu ya Tuhan. Ya Tuhan, saya mau melakukannya. Itu namanya ketaatan. Itu namanya melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan mari kita lihat hasilnya dari orang yang memiliki, yaitu memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan baik. Mari kita lihat apa hasil yang diperolehnya. Salah satu hasilnya adalah ia mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita perhatikan ayat 4. Saya ingin mendengar suara Bapak Ibu. Bapak Ibu baca ayat 4 dan ayat 6 dengan bersuara. Hitungan ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan. Salah satu hasil ketika kita melangkah dengan iman, ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menunjukkan bahwa kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, adalah kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Di sana dikatakan Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. Artinya Tuhan kita adalah Yehovah Jireh, yang artinya Allah yang menyediakan. Apa yang tidak ada, Tuhan sediakan. Apa yang tidak mungkin terjadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba perhatikan, siapa yang memelihara Elia saat dia ada di tepi sungai Kerit? Tuhan. Tapi siapa yang diperintahkan? Bukan manusia, bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya segudang makanan,
bukan Raja Ahab juga tentunya. Siapa Bapak Ibu? Burung-burung gagak. Burung gagak, kalau Bapak Ibu pernah lihat warnanya putih mulus ya, hitam pekat ya. Lalu kemudian identiknya burung gagak adalah lambang kematian. Biasanya gitu, kalau ada suaranya begitu ya, orang-orang sudah takut ini, khususnya orang-orang Jawa yang punya kepercayaan bahwa waduh ini ada keluarga, ada saudara, ada tetangga, ada siapa yang meninggal. Biasanya di luar negeri justru ini adalah dikatakan burung penyihir Bapak Ibu. Di mana ada penyihir di situ biasanya burung gagaknya juga muncul. Tapi kita lihat bagaimana di hadapan Tuhan, Tuhan yang menciptakan burung itu kan mitosnya orang-orang manusia. Tapi Tuhan pakai burung-burung gagak justru untuk apa? Untuk memelihara masa kelaparan yang dialami oleh Nabi Elia. Bayangkan, dikatakan di situ, aku akan memerintahkan burung-burung gagak itu pada waktu pagi, pada waktu petang untuk memberi engkau makan. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan terjadi seperti apa firman-Nya. Burung-burung gagak itu datang membawa apa Bapak Ibu? Membawa apa? Dikatakan membawa apa? Roti dan daging. Nah, kalau burungnya aja lapar bisa dimakan sendiri tidak? Bawa roti dan daging. Bisa jadi. Tetapi kita melihat burung gagak yang dipakai oleh Tuhan menyediakan roti dan daging untuk Nabi Elia. Luar biasa sekali. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Dia menyediakan justru dari binatang-binatang yang tidak diperhitungkan. Kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita mengalami masuk pada masa-masa 3 bulan ke belakang ini, ya, ada banyak hal tentunya yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara, termasuk saya dan Bapak Gembala. Kami pelayan Tuhan terus berdoa, baik untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami tahu bagaimana apa yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Beberapa mengalami kesulitan, dan kami terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai kami untuk menyalurkan berkat-berkat itu kepada hamba-hambanya. Yang awal-awalnya kami juga harus berdiam di rumah, tapi karena ini tugas pelayanan, kami melangkah dengan iman. Engkau menyertai kami Tuhan. Kami berangkat, kami pergi ke Magelang, lalu menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu kepada mereka. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Ada kerinduan di hati saya, Tuhan rindu untuk membagi maskal bagi seluruh jemaat GPDI. Dan Tuhan kirimkan orang yang dari luar kota, dari Bandung mengirimkan, dari Jakarta mengirimkan vitamin untuk Bapak Ibu. Kita mendapatkan begitu limpah berkat yang datang dari Tuhan. Doa-doa saya melihat sampai setiap kali berkat itu saya terima, saya selalu menitikkan air mata. Tuhan, begitu ajaib pemeliharaanmu. Yang orang dunia katakan ini adalah krisis, mereka takut dan khawatir, tetapi buat kami tidak ada satupun kami mengalami krisis. Kami mengalami berkat yang berlimpah-limpah sehingga kami terus dipakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dan juga sebagian untuk jemaat yang Bapak Ibu nikmati. Bahkan sampai beberapa hari kemarin ada sebagian anak sekolah minggu mendapatkan berkat baju tidur dari Surabaya. Orangnya tidak mau disebutkan namanya, tapi dia ingin memberkati. Karena saya lihat sesuai dengan usianya, ada yang dapat, ada yang tidak, karena postur tubuhnya besar gitu, dapatnya kecil tidak mungkin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak hal sebenarnya dapat kita alami dalam hidup kita ketika kita mau melangkah dengan iman. Apa yang Bapak Ibu alami beberapa bulan ini ketika Indonesia sudah mulai mengatakan ini krisis kesehatan, ini krisis ekonomi. Apa yang Bapak Ibu alami
bertanya, apakah Bapak Ibu sudah mengalami pemeliharaan Tuhan? Apakah Bapak Ibu mengalami bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Jika belum, alami Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Jika ada ketakutan di depanmu, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mengambil keputusan sebelum kita bertanya kepada Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu sebelum kita bertanya, berdoa kepada Tuhan. Dan saya sangat-sangat bersyukur dengan kami berdoa kepada Tuhan, kita semua sehati ketika jam 9 malam. Wanita-wanita berdoa puasa ketika hari Kamis. Anak-anak remaja juga berdoa di rumah masing-masing. Bapak Ibu juga berdoa di hari Minggu. Lalu Tuhan izinkan kita beribadah. Masih ada banyak yang mereka rindu tapi tidak bisa seperti kita saat ini. Masih ada banyak gereja-gereja Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk bisa beribadah di rumah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, hal terberat dalam hidup kami, hal yang sangat-sangat tidak kami harapkan adalah ketika jauh dari Engkau. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, Tuhan. Sebab kami tidak bisa terpisah dari Engkau, terpisah dari kasih karunia-Mu. Selama aku hidup, hanya Engkau yang menjadi tujuan hidupku. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji bagi-Mu Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita banggakan dalam hidup kita. Entah itu kekayaan, harta, atau apapun juga. Tapi Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Biarlah kita terus berharap berserah kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan beribadah kembali pada minggu yang akan datang pada pukul 8 dan disertai dengan perjamuan suci. Jadi besok minggu depan kita akan perjamuan kudus dan kita akan tetap terus berdoa pada pukul 9 malam selama 15 menit ke depan untuk kita menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, silakan tumpangkan tangan kananmu di atas dadamu. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, menyerahkan tangan-tangan kanan yang tertumpang di setiap dada mereka, Bapa. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan umat-umat Tuhan ini. Kami yakin, kami percaya pagi hari ini Tuhan menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bimbang ragu Tuhan teguhkan kembali iman, pengharapan dan kasih mereka untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Kami percaya doa-doa yang saat ini menjadi pergumulan yang dipintakan kepada Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan secara ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami berdoa terus untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bangsa ini dikasihi oleh Tuhan. Engkau yang akan memberikan kepemulihan Tuhan, sehingga kesehatan, sehingga ekonomi, seluruh apa yang terjadi atas bangsa ini ada dalam tangan penguasaan Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga bangsa ini kembali normal seperti biasa. Bahkan nama Tuhan semakin hari dipermuliakan. Menyerahkan untuk Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, wilayah lingkungan di sekitar kami. Tuhan akan memberkati. Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah lingkungan pasti diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami juga. Menyerahkan juga untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia, yang ada di Kabupaten Kebumen. Kiranya gereja Tuhan menjadi satu untuk kami tetap terus berjuang, terus menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan, sehingga gereja menjadi teladan yang baik atas negara Indonesia ini. Kami tetap terus berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin nama Tuhan dipermuliakan. Pakai kami semua, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat, untuk kami bergandengan tangan untuk tetap maju di dalam Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami yakin, kami percaya pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Sekolah-sekolah kiranya Tuhan campur tangan agar apa yang mereka cita-citakan dapat berhasil, karena Tuhan yang sudah memberkati hidup mereka. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan
jaga melindungi, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan sebelum kami pulang, kami juga akan memberikan korban persembahan. Biarlah korban persembahan ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri seluruh acara ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, pulanglah dengan membawa rahmat, berkat, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Yesus. Terima